Otavia dengan NPM C1C024-101. Aku berasal dari program studi S1 Akuntansi, aku dari kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mewawancarai salah satu narasumber aku. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Kaputri. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu dari Fakultas Hukum. Biasanya dipanggil apa nih? Biasa dipanggil Lia. Oke, Lia, boleh nggak sih aku tahu alasan Lia tuh kenapa memilih jurusan hukum? Alasan saya memilih jurusan hukum yang pertama yaitu karena emang dari dulu emang niat masuk hukum dan juga tertarik di hukum, dan juga karena emang cita-citanya dulu tuh emang ada di fakultas itu. Jadi emang niat masuk ke fakultas hukum. Kalau boleh tahu apa cita-cita Lia dulu? Kejaksaan. Oke. Terus apa sih ekspektasi Lia tentang kuliah sebelum masuk ke Universitas Bengkulu ini? Terus sesuai nggak sama realita yang sedang dihadapi saat ini? Kalau ekspektasi sih dulu tuh pernah berekspektasi kan, gimana sih kuliah itu, kata orang-orang kan kuliah itu santai loh, seru Iya. gitu kan, dan juga banyak hal yang menarik. Tapi di realita sejauh ini sih hampir real sih kenyataannya, seru, dapat teman-teman baru juga kan, dan juga dibilang santai, nggak juga terlalu santai sih kalau kuliah itu. Berarti nggak merasa terbebani ya masuk Nggak. kuliah? Oke. Kalau boleh tahu nih, mata kuliah apa sih yang paling Lia suka? Terus kenapa memilih mata kuliah itu? Mata kuliah yang paling saya sukai itu PHI. PHI itu Pengantar Hukum Indonesia. Alasannya karena yang pertama dosennya baik, terus ramah, dan juga cara mengajarnya itu mudah dipahami, baik, ramah, mudah dipahami, dan juga dosennya asik. Asik ya. Terus PHI itu kalau boleh tahu apa? PHI itu Pengantar Hukum Indonesia. Jadi di situ kami belajar mengenai dasar-dasar hukum pengantar hukum Indonesia, terus belajar apa sih hukum-hukum yang ada di Indonesia, terus subjek hukum, objek hukum itu apa aja. Kemudian lebih ke pengantar hukum Indonesia sih, penghantar hukum, jadi dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia. Oke, jadi Lia paling suka PHI guys. Terus gimana cara Lia tuh membagi waktu antara kuliah, terus buat tugas, terus kegiatan lainnya kayak misalnya main dan sebagainya? Kalau kuliah sih tergantung di jam kuliah ya. Kalau waktunya kuliah ya kuliah, misalkan dari pagi dari jam 7 terus sampai jam 10 itu kan kuliah tuh. Nah, terus lanjut istirahat, nanti kan ada matkul kedua di jam 1. Nah, itu fokus ke kuliah. Kalau untuk pembagian tugasnya itu biasanya dibuat di sore hari. Yang penting sih dibuat jauh sebelum tugas itu dikumpulkan. Kalau main sih itu biasanya di hari-hari libur aja, atau misalkan lagi gabut, atau misalkan lagi libur, nggak ada tugas, itu boleh lagi main. Kalau misalnya nih kan misalnya hari ini kuliah ternyata di cancel, dibatalin gitu, Lia lebih milih bikin tugas atau pergi main sama teman? Tugas sih kalau ada tugas, tapi tergantung juga. Walaupun nggak ada tugas sih, kalau main kayaknya lebih tepatnya di waktu libur kalau biasa pergi main. Berarti harus selalu produktif ya. Terus boleh tahu nggak tantangan terbesar yang Lia hadapi selama perkuliahan ini? Kalau tantangan sih mungkin apa ya? Kalau tantangan ada beberapa mata kuliah yang masih kurang dipahami, terus pembagian waktu, karena kan ikut organisasi juga. Oh iya. Itu masih sering susah membagi waktu. Itu sih tantangannya, lebih ke ada beberapa mata kuliah yang masih kurang dipahami, kurang dipahami, dikuasai gitu ya. Kurang dikuasai. Itu karena emang mata kuliahnya susah atau mungkin dari dosennya tuh kurang menjelaskan gitu? Tergantung pendapat orang masing-masing kan. Emang kalau mata kuliah itu kan ada beberapa orang yang bilang itu mudah bagi dia kan, tapi di bagi kita kan sulit gitu. Jadi kayaknya masih
di akunya kurang memahami, jadi masih perlu belajar lebih giat lagi sih. Oke, terus apa sih pengalaman paling berkesan bagi Lia selama Lia berkuliah di Universitas Bengkulu? Kalau pengalaman yang paling berkesan sejauh ini sih pas waktu PKKMB Universitas Bengkulu sih. Kenapa? Kok bisa? Karena seru, di situ dapat relasi baru, teman-teman baru yang dari yang latar belakangnya itu berbeda, dari Pulau Sumatera, luar Pulau Sumatera, terus dari berbagai kota, kabupaten. Seru sih, Beragam ya, ada Beragam. beda suku, beda agama gitu kan. Terus kegiatan apa aja sih yang Lia lakuin pas PKKMB kemarin? Kan ada 2 hari tuh. Ya 2 hari. Ada festival Aksara Ulu itu sih yang dimana kami waktu itu kan dimulai dari subuh sampai sore kan. Seru sih kegiatannya, banyak pentas-pentas seni ditampilkan, terus banyak lebih mengenal tentang kampus, diajari juga, terus kedatangan VO ruang guru juga, terus buat papermuk, ada aksi demo juga di situ waktu itu. Jadi sangat seru dan juga berkesan sih pengalaman itu. Pengalaman pertama kali Pengalaman ya. pertama kali. Nah, katanya tadi kan Lia ini ikut organisasi ya. Kalau boleh tahu, organisasi apa sih yang saat ini Lia ikuti? Organisasi yang saya ikuti saat ini yaitu organisasi Perdais, Perhimpunan Mahasiswa Keadilan Semu. Itu tuh apa sih Paradise itu kalau boleh tahu? Perdais itu merupakan organisasi yang berbasis dalam bidang akademis. Oh, jadi dia kalau ada lomba-lomba gitu ya. Bidang akademis. Oke. Terus apa sih motivasi Lia ini ikut organisasi Paradise itu tadi? Motivasi saya masuk Perdais itu yang pertama, saya ingin mengembangkan lagi skill saya dan juga ingin melatih public speaking, terus mau ikut lomba-lomba juga, delegasi kayak lomba persidangan atau moot court, lomba debat, terus lomba KTI, karya tulis ilmiah. Itu sih motivasinya, lebih ingin mengembangkan skill, terus meningkatkan public speaking. Yang pertama, yang paling utama sih ingin lebih memberanikan diri untuk tampil di luar kayak gitu, kontribusi di panggung kayak gitu. Oke, terus menurut Lia nih, apa manfaat terbesar dalam mengikuti organisasi? Banyak sih manfaatnya, yang dimana di organisasi itu kan bersifat berbasis akademis juga ya. Jadi kami di situ diajari apa yang pelajaran yang tidak kami dapat di bangku kuliah kayak gitu, yang nggak kami dapat di bangku kuliah. Terus juga dilatih public speaking, terus Pengalaman juga, dapat pengalaman juga gitu, nambah relasi nambah gitu ya. relasi, dapat teman-teman baru juga. Lia, boleh nggak Lia ceritain perjuangan Lia sampai Lia bisa mendapatkan jurusan hukum di Universitas Bengkulu? Apa aja sih pengalaman-pengalaman dan pelajaran yang udah Lia dapetin? Kalau pengalaman, pastinya perjuangan ya. Panjang, sangat panjang. Bahkan yang pertama itu mulai dari kami diumumin kan, itu setiap sekolah pastinya kalau udah mau dekat-dekat lulus itu kan pasti ditawari kan, nanti kalian mau lanjut kemana, terus apa planning setelah lulus SMA kayak gitu kan. Nah kemarin itu alhamdulillah bisa menjadi salah satu bagian dari mahasiswa eligible, dan juga pastinya itu kan mendaftar ke SNBP kan, jalur seundangan lah kan kayak gitu. Jadi waktu itu kami diumumin siapa aja sih yang dapat siswa eligible. Terus pas pengumumannya itu kan buat akun, terus dikasih
dikasih pertanyaan mau milih jurusan apa, dan saya tetap di jurusan hukum pada waktu itu dan memilih di dua universitas yang berbeda. Yang satu kemarin itu di Bengkulu, yang kedua itu di Padang. Nah, tapi pas SNBP itu kemarin pas pengumuman, alhamdulillah nggak lolos. Mungkin bukan rezeki di situ. Dan habis itu pastinya kan campur aduk ya perasaan kita nggak lolos kayak gitu. Karena kemarin itu pernah nanya juga kan sama cutting yang udah lulus kemarin di Padang. Katanya sih peluangnya biasanya kalau di Padang itu kan besar ya kalau untuk jurusan hukum, tapi mungkin emang belum rezeki dan juga belum ditakdirkan lulus di jalur itu. Jadi nggak lolos pada saat itu, tapi seperti yang saya katakan tadi, support system itu sangat penting. Jadi saya disupport oleh orang tua saya, apapun jalan dan rintangannya kamu nggak boleh nyerah, harus masih banyak jalur yang lain untuk bisa masuk ke universitas itu dengan apa yang kamu pilih, jurusan apa yang kamu pilih. Nah, pada saat itu setelah pengumuman itu keluar, pastinya campur aduk perasaan itu, nangis kayak gitu kan, kecewa, sedih kayak gitu kan. Terus langsung ditanyakan oleh orang tua pada saat itu, nah setelah ini ada jalur lain nggak kalau misalkan nggak lulus di jalur SNBP. Terus saya bilang kan, saya juga sama kembaran saya pada saat itu dua-duanya nggak lulus, dan juga orang tua saya bilang kalau memang masih ada jalurnya, kenapa nggak dicoba kayak gitu kan, siapa tahu di jalur itu rezeki kayak gitu. Terus pada saat itu udah daftar di jalur SNBP itu tetap di jurusan dan universitas yang kemarin yang berbeda, tetap di satu jurusan. Terus banyak cerita-ceritanya pas pendaftaran itu, kan mana ya, pas pada saat itu juga kemarin itu teman yang lulus di SNBP itu datang ke sekolah untuk mengurus administrasi lah kayak gitu kan. Terus registrasi, ngelihat mereka itu kayaknya senang ya kayak gitu, dapat rezeki di jalur seundangan kayak gitu kan. Sedangkan kami harus butuh perjuangan dulu nih untuk masuk Universitas Bengkulu kayak gitu kan. Terus melawan beribu-ribu orang yang ingin masuk di situ kayak gitu kan. Terus singkat cerita, kemarin itu daftar SNBT dan dapat jadwal ujiannya itu, tesnya itu di bulan 4 kemarin, di tanggal 4 kalau nggak salah, di tanggal 4 bulan 4 2024 kemarin itu tes UTBK, diantar juga sama orang tua, sama orang tua kemarin itu. Sebelum ujian itu banyak sih hal-hal yang dipersiapkan, mulai dari yang pertama sih kita belajar ya tentang apa sih yang akan ditanyakan nanti, yang akan dijawab di soal-soal tes itu nanti kayak gitu. Tapi Rian kemarin ikut les gitu nggak? Atau belajarnya mandiri aja nih pakai YouTube atau gimana gitu? Kalau les sih kemarin sempat sih mau ikut, tapi karena udah di pertengahan jalan kayak gitu kan, telat daftarnya juga, jadi memutuskan nggak les. Jadi belajarnya itu kemarin itu lewat YouTube, terus belajar juga di buku-buku TBK, belajar mandiri kayak gitu. Dan juga singkat ceritanya, tes pada saat itu dapat di jam siang kemarin itu di Universitas Bengkulu. Terus abis tes itu pastinya deg-degan lagi ya, lulus nggak ya kayak gitu kan. Terus akhirnya pas pengumuman itu kemarin, alhamdulillah lulus, tapi kemarin saya juga nggak lolos pada saat itu. Alhamdulillah saya lolos di jurusan hukum. Karena seperti yang kita ketahui kan bahwa peluang di hukum itu sedikit. Dibilang kita sedikit sih, tapi menerima sekitar 200 kemarin kan. Saya lihat itu
Mungkin karena persaingannya juga banyak. persaingannya juga banyak kayak gitu kan, jadi merasa agak minder gitu kan, dan juga persiapannya kurang matang kemarin itu kan, juga belajar di belajarnya itu waktu belajarnya itu sedikit, sedangkan orang-orang udah beberapa bulan nih mempersiapkan kayak gitu kan, terus harus melawan beribu-ribu orang yang mau ikut di fakultas hukum kayak gitu, jadi merasa minder pada saat itu. Tapi alhamdulillah pas pengumuman kemarin itu alhamdulillah lolos di Universitas Bengkulu. Iya. Seneng sih rasanya bisa jadi bagian dari Universitas Bengkulu, jurusan apalagi jurusan yang sesuai yang kita inginkan kayak gitu kan, sesuai yang diharapkan. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah ya. Menurut kamu penting gak sih seorang mahasiswa itu mengikuti organisasi? Nah, kalau bagian ini sih tergantung di orang-orangnya masing-masing ya. Kalau bagi saya itu penting karena memang dari sisi saya itu masih banyak kekurangan. Yang pertama yaitu public speaking masih kurang, terus keberanian tampil di depan umum itu masih kurang, dan tujuan saya masuk organisasi untuk meningkatkan skill saya dan juga berani tampil di depan umum, terus meningkatkan public speaking juga gitu. Jadi menurut saya sih tergantung di orang-orang masing-masing ya. Tapi berarti bagi Lia tuh organisasi itu penting. Karena sangat pengaruh sih. Jadi ada nggak sih skill yang Lia dapat dari organisasi Paradise yang Lia ikuti selama kuliah ini? Kalau itu sih ada. Jadi skillnya itu saya lebih kayak pede gitu, tampil di depan umum, ngomong di depan umum, terus Berarti udah dapet tuh, udah dapet ya pengalaman kayak gitu. Public speakingnya udah lumayan. Udah meningkat. Oke, pernah nggak sih Lia tuh merasa salah jurusan karena mengambil hukum ini, terus Lia merasa kayak kayaknya salah jurusan deh gitu? Kalau merasa salah jurusan sih enggak ya, berarti emang suka sama Emang jurusan hukum suka. ya. Terus pernah nggak sih Lia tuh mengalami culture shock dari SMA ke perkuliahan? Kan berbeda jauh tuh SMA sama kuliah. Pernah, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa di SMA itu kan jadwalnya lebih padat kayak gitu kan, dari jam 7 terus sampai jam 12. Kalau di perkuliahan itu kan sangat jauh berbeda, yang dimana kalau pagi misalkan kita dapat jam pagi itu di jam 7 sampai jam 9 atau jam 10, terus istirahat, nanti masuk lagi di jam 12 sampai jam 2 kayak gitu kan. Terus lebih fleksibel, terus juga nanti kan kadang dapat matkul yang nggak bisa masuk, dosanya nggak bisa masuk, jadi kan libur kayak gitu. Kalau di SMA kan nggak kayak gitu, Padat ya jadwalnya. jadi sangat jauh berbeda sih. Jadi berarti Lia lebih suka yang mana nih, pas masa SMA atau masa kuliah? Dua-duanya sih suka. Keduanya ya. Oke. Terus menurut Lia penting nggak sih sebuah support system selama perkuliahan ini? Sangat penting menurut saya, karena kan kita yang menjalani perkuliahan itu kan pasti membutuhkan tempat berkeluh kesah, tempat kita bercerita, atau tempat kita yang pasti mensupport atau menjadi penyemangat kita kan. Tujuan kita kuliah ini untuk ini loh kayak gitu kan. Jadi sangat penting support system itu sangat. Kalau boleh tahu siapa sih support system Lia saat ini? Support systemnya itu masih di orang tua. Masih di orang tua ya. Oke. Terus kalau misalnya Lia lagi merasa capek atau pusing nih karena tugas kuliah gitu kan, gimana cara Lia menangani burnout itu? Lebih ke refreshing sih jatuhnya. Jalan-jalan kayak gitu. Main gitu ya. Terus apa rencana Lia setelah lulus dari jurusan hukum di Universitas Bengkulu ini? Rencananya sih nanti bakal ikut tes CPNS, lebih ke pekerjaan lah. Kalau menurut kalau Lia sekarang tuh berharapnya nanti pas lulus tuh bisa melanjutkan pekerjaan apa gitu? Harapannya sih bisa lulus di CPNS Kejaksaan. PNS ya. Oke. Terus yang terakhir, satu kata yang menggambarkan pengalaman kuliah Lia selama ini. Seru, terus menantang juga, karena kan di hukum itu kan harus banyak tahu ya berita-berita terkait dengan
Masalah. HAM, kayak kekerasan kayak gitu kan. Terus lebih menantang untuk kita mendalami kenapa sih itu bisa hal itu bisa terjadi kayak gitu. Menantang, seru, lebih semangat sih. Oke, udah habis pertanyaannya. Terima kasih kepada Lia sudah mau menjadi narasumber pada podcast aku kali ini. Oke teman-teman, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.